Ya, shalom. Ya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pada pagi yang indah ini. Kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh muji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus yang mati dan bangkit kembali. Haleluya. Kita akan berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita nyanyikan sebuah pujian, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umat-Nya. Kadang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Tanda telah menguning, siap untuk jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan pada segala bangsa, yang kuasanya dinyatakan menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau lebih rindu daripada kami untuk menyelamatkan generasi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Adapun pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang memelihara kasih setia sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Namun Allah yang senantiasa memberkati orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Turunlah atas kita semua berkat, damai sejahtera dan sukacita yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara kita beribadah pada pagi yang luar biasa ini. Haleluya. Amin, haleluya, selamat pagi. Silakan duduk dan berkati kita semua. Amin.
Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau selalu hadir. Baik kami yang di gereja, baik kami yang di rumah-rumah, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, Engkau sanggup hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau terus Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Dan biarlah setiap pujian kami, setiap apa yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Biarpun kita tidak di dalam satu gedung gereja, tapi saya percaya Dia yang maha hadir, Dia Raja di atas segala raja yang akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Dia Raja. Bersyukurlah
Ya, lambaikan tanganmu. Tuhan, terima kasih buat hari ini yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang ajaib. Dia penebus kita. Amin. Darahnya menebus kita, menyembuhkan setiap kita. Haleluya. Oh
tinggi. Karena itu firman-Mu berkata, kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Jika kami mendaki langit, di situ pun Engkau. Bahkan jika kami terbang dengan sayap fajar, di dunia orang mati, di situ pun ada Engkau. Karena itu kami berdoa pada pagi ini Tuhan. Kami tahu sungguh besar kasih-Mu yang menyelimuti, melingkupi hidup kami. Pengorbanan-Mu terlalu dalam untuk kami Tuhan, karena Engkau mencintai setiap kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam.
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan lebih lagi, hanya kebesaran Tuhan dan kekuatan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Kau pikirkan tentang Tuhan selagi pagi. Mari lebih sangka yang ada di rumah, dimanapun berada saat ini, katakan ya Tuhan, demikianlah Tuhan pengagungan kami atas Engkau. Sungguh besar kekuatan-Mu itu nyata dalam kehidupan kami. Sungguh hebat pekerjaan-Mu dan sungguh mulia Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Sungguh kebesaran-Mu dan kedahsyatan-Mu itu Tuhan, yang saat ini membawa kami mengerti apa yang Tuhan mau, dan bawa kami Tuhan masuk dalam kehendak dan rencana-Mu saat ini. Karena kami terlalu yakin percaya segala sesuatu ketika bersama dengan Engkau, maka mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kekuatan, mendatangkan urapan dan kasih karunia. Haleluya. Bagiku pengorbananmu Tuhan tak sebanding dengan pengabdian kami Tuhan. Pengorbananmu Yesus tak sebanding dengan persembahan kami. Sungguh mulia Kau Tuhan, sungguh Kau hebat Tuhan. Haleluya. Sungguh Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang luar biasa ini Tuhan, kami tak bisa berkata-kata lebih lagi Tuhan, kecuali hanya ucapan syukur yang keluar dalam kehidupan kami, muncul menjadi terang di dalam sekitar kami Tuhan. Kami tidak bisa berkata-kata apapun Tuhan, kecuali mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu, untuk kasih-Mu dan kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Nama-Mu yang dipermuliakan selama-lamanya.
dan sampai selama-lamanya. Makasih Yesus. Urapatakaya sukiteki arawala-lama. Bila pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan, berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadi berkat buat kami dan disukai banyak orang Tuhan, dan setiap kaum, suku, bahasa dan bangsa bertekuk lutut mengakui bahwa di dunia hanya satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang telah mati, memberikan dirinya untuk menebus dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami belajar akan firman-Mu. Layakkan kami dan kuduskanlah kami, biar setiap kami yang berkata-kata dan setiap kami yang mendengarkan mendapatkan kasih karunia yang sama, penerjemahan firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kuasa Roh Kudus yang memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada pagi yang luar biasa ini. Terima kasih buat worship leader. Terima kasih juga buat pemusik dan seluruh pejabat gereja yang pada pagi hari ini masih dengan setia menyelenggarakan ibadah, semata-mata bukan karena kekuatan manusia, semata-mata bukan karena kekuatan kita, kepandaian kita, namun semuanya karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan. Dan hari-hari ini saudara dan saya merasakan situasi yang semakin hari semakin kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus lebih setia pada Tuhan. Karena tanpa itu saudara dan saya akan jatuh. Tanpa kita dekat dengan Tuhan, tanpa kita lebih setia pada Tuhan, kita akan jatuh. Pada waktu itu ketika Tuhan Yesus Kristus mau disalibkan, Dia berkata, berdoalah, berdoalah, dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Dan saat itu ketika saudara dan saya mengerti dan baca firman, ketika Tuhan Yesus Kristus berdoa di Getsemane, Dia sungguh-sungguh berdoa, Tuhan, lalukan cawan ini daripadaku, namun bukan kehendakku, namun kehendak-Mu saja. Dan ketika Tuhan Yesus berdoa semakin dalam, semakin sungguh-sungguh, malaikat Tuhan menguatkan Dia. Malaikat Tuhan membantu menguatkan. Sehingga pada akhirnya Tuhan Yesus sedikit pun tidak jatuh dengan pencobaan yang ada. Namun Tuhan Yesus Kristus berkata pada akhirnya, sudah selesai. Sempurna 100%. Amanat yang Dia pegang sejak dari lahir, hidup, sampai kepada kematiannya. 100% sempurna. Sedikit pun Yesus tidak jatuh dalam pencobaan. Karena Tuhan Yesus Kristus berdoa. Saudara dan saya pada saat ini, kita mungkin jauh secara fisik. Dan kita mungkin saat ini mungkin tidak seserius ketika kita dalam sebuah gedung dan beribadah begitu. Mungkin saat ini ada yang belum mandi. Karena mungkin tadi malam mungkin begadang ya. Karena terlalu senang kalau stay at home ya. Mungkin Bapak Ibu terlalu nyaman ya, sehingga ada meme yang mengatakan atau apa, mungkin mengembirakan beberapa yang ada, namun juga gimana gitu ya. Kita ya tanpa diajar guru ya, kita tanpa mungkin ulangan tes ujian fisik gitu, dan bahkan hanya apa, duduk-duduk, makan minum, tiduran gitu ya. Tahu-tahu besok bulan Juni mungkin pengumuman naik kelas semua se-Indonesia. Benar gak kira-kira ya? Mungkin yang diharapkan sejak dulu, anak-anak mungkin
yang mana sih pada sekolah? Aku capek sekolah, aku berpikir susah, sulit. Kenapa aku di sekolah? Ya biasanya kalau anaknya kita peka dengan anak-anak kita, ketika kita mungkin sebagai pendidik pada guru, biasanya anak-anak yang nggak fokus dalam pelajaran ketika diajar di dalam sekolah, salah satu alasannya pasti ke toilet. Pasti itu sebenarnya nggak ada apa-apanya, sebenarnya nggak ngefek. Kalau dia suruh main lah 1-2 jam, dia nggak akan ke toilet. Tapi coba kalau suruh belajar, sekolah gitu di depan, Bu mau ke belakang dulu, Bu mau ke toilet, dia stres sebenarnya. Paling kalau pelajarannya sudah matematika, bahasa Inggris gitu ya, yang tidak suka, wah ini alasannya macem-macem aja. Tapi sekarang mungkin nggak usah dengan berdoa khusus ya, Tuhan aku harus lulus, Tuhan aku harus naik kelas. Pemerintah telah melegalkan. Wes kamu sambil duduk-duduk, sambil kelekaran ya, sambil nonton TV, bahkan mungkin sambil nyamil makanan kecil, kerjakan PR, kerjakan tugas, sambil lari-lari lo boleh. Mungkin seperti itu ya anak-anak sekarang mungkin ya, nggak tahu. Atau justru malah ada meme yang mengatakan apa? Mamaku lebih kejam daripada bu guru gitu ya. Nah itulah situasi yang sedang kita alami. Yang mungkin doa kita yang sejak dulu kala juga penggenapan nubuatan yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita rencanakan dalam hati kita, Tuhan sediakan. Kira-kira begitukah? Saya tidak tahu. Tapi yang sekarang jelas berbalik 180 belajar, 180 derajat, proses belajar mengajar, proses kehidupan dan bahkan proses dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dulu kita harus bercerelah, ya kita harus bercerelah, ngoyo-woro, berusaha keras, banting tulang, meras keringat, supaya apa? Bisa makan, bisa minum, bahkan mungkin bisa tamasya. Sekarang gimana? Duduk manis, tak jatah setiap bulan, gitu kan? Sekarang kan gitu. Di rumah saja, nanti berapa biayamu? 1 bulan berapa mungkin ya? Saya kasih. Intinya satu, diam di rumah saja. Nah kemarin ketika saya baca juga artikel, beliau Bapak Presiden Jokowi berprediksi bahwa situasi yang saudara dan saya sedang alami ini akan berakhir di akhir tahun ini. Wah, saudara bisa bayangin akhir tahun, ini baru berapa bulan? Baru 3 bulan, 4 bulan menginjak aja belum genep. Ya. Akhir tahun baru turun, baru selesai. Karena puncaknya katanya awal bulan Mei atau awal bulan Juni. Baru selesai akhir tahun. Wah, kira-kira gimana ini? Saudara tambah gendut apa tambah kurus apa tambah seneng? Kira-kira? Tambah keriting. Tambah bingung, tambah mungkin gak jelas ya. Tapi mari bersama-sama. Saudara mau di luar rumah, mau di dalam rumah, kita sebagai orang-orang percaya, pegang suatu kebenaran firman Tuhan, ya, bahwa dimanapun saudara dan saya, Tuhan itu ada. Bagaimanapun kondisi dan keadaan saudara dan saya, Tuhan itu ada. Bahkan Alkitab berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Beberapa saat yang lalu saya mencoba merunut ya, ketika kebijakan-kebijakan pemerintahan yang ada, saya ada tertarik ketika sekarang itu nggak tahu dirubah atau memang mungkin tidak sesuai. Dulu kalau kita masih, termasuk saya waktu masih SD itu ada salah satu pelajaran yang mengatakan 4 sehat 5 sempurna. Sepertinya loh sekarang nggak berlaku, sepertinya. Tapi diganti apa? Gizi seimbang. Ya. Kenapa? Ternyata susu juga berdampak ketika orang alergi dan sebagainya. Sehingga pelajaran itu ya udah beda lagi. Anak sekarang sama anak zaman dulu udah beda mungkin ya. Dulu itu 4 sehat 5 sempurna apa? Ya benar, itu zaman dulu. Tapi sekarang sudah enggak dipakai. Sepertinya dengan bahasa sekarang adalah gizi yang seimbang. Jadi ada lauk lah, ada karbohidrat lah dan sebagainya. Dan malam hari ini ketika saya membaca, merenungkan, aduh apa yang harus saya katakan besok pagi ya. Saya baca tentang kondisi yang ada, saya belajar. Tuhan ketika di rumah itu keuntungannya apa? Tuhan
situasinya bagaimana ketika di rumah. Karena semakin hari sepertinya ya tidak semakin asik. Yang bahkan sempat juga saya baca yang di Amerika ya baru beberapa lockdown gitu ya. Sekarang udah pada protes dan protesnya mereka udah pada keluar rumah dan bawa senjata api. Wah, gimana lagi ini? Jadi perenungan saya, aduh ini mau gimana? Terus sebenarnya tuh enak enggak gitu loh. Stay at home itu enak apa enggak gitu loh. Kira-kira enak enggak? Namun pada pagi hari ini coba kita akan kupas sedikit ya. Kemarin saya pelajari ada beberapa hal yang saya pelajari, tapi akan saya ambil beberapa poin aja. Ketika sudah ada stay at home ya, diam di rumah, diam tinggal di rumah, itu yang pertama adalah teringat ketika Bahtera Nuh. Ya, Bahtera Nuh pada waktu itu di atas Bahtera berapa, kalau tidak salah mungkin hampir setahun kalau tidak salah. Nuh itu di dalam Bahtera. Coba nanti Bapak Ibu gali lagi firman Tuhan, mengapung di atas itu berapa? Kalau tidak salah loh ya, itu 1 tahun. Jadi mengapung-apung di atas lautan itu kalau nggak salah ya. Dimana hujannya 40 hari dan saudara bayangkan itu si Nuh bersama dengan keluarganya dan hewan-hewannya. Di Alkitab sedikit pun ada memberontak nggak sih? Nggak ada yang memberontak loh. Setahun dalam Bahtera. Sudah bisa bayangin ya, setahun dalam Bahtera. Coba nanti baca lagi dalam kisah Nuh itu. Ketika Tuhan menurunkan air bah pada waktu itu. Hampir setahun kalau tidak salah saya baca. Dia di atas kapal. Nah saudara dan saya baru berapa nih? Baru awal Maret ya, ini udah April ya. Sudah gerah mungkin ya. Seperti teman-teman muda itu sudah nggak bisa ngerumpi, sudah nggak bisa mungkin deket-deket lagi yang di sana, ya. Nah itu ternyata membuat dampak psikologis kita itu berubah. Yang kalau dulu ketika di rumah tuh nyaman, asik, damai dan menjadi impian setiap orang ketika di luar rumah. Tapi sekarang ketika banyak dalam rumah, apa yang dia lakukan? Bahkan mungkin saya sering alami dalam keluarga saya. Kebetulan kalau saya punya anak 3 itu ya memang seru-serunya seperti itu. Alasannya ada aja, saya bilang nggak boleh keluar karena ini situasinya lagi nggak nyaman. Nah kenapa papi kerja? Wah matang, saya udah gitu kan saya juga bingung. Anakku sengaja jawab begitu, kenapa kerja keluar? Waduh. Ya kalau nggak kerja gimana? Nanti kan kita nggak bisa beli makan dan sebagainya. Ya kan berarti sama aja keluar rumah. Ya udah ayo keluar rumah. Aduh, yang satu, wah, enggak mau makan yang ini, makan yang itu. Teriak lagi pengen keluar, enggak boleh keluar, mal-mal ditutup, enggak mungkin. Nah itu, ya, papi bisa beli ini, bisa beli itu, ya kan mampir. Jadi ini ternyata menjadi suatu situasi dan keadaan yang sangat berbeda, ya. Namun pada saat ini mari kita akan belajar bersama-sama apa yang Tuhan mau ketika saudara dan saya ada berkesempatan di rumah. Ya minimal bersama dengan suami, istri, anak-anak ya. Kalau tetangga mungkin jangan dulu ya, karena memang anjurannya harus dalam rumah, dalam keluarga gitu ya. Kalau tetangga mungkin besok pagi boleh, kalau sekarang jangan dulu ya, besok lagi kapan boleh ya. Tapi sekarang kita akan belajar bersama-sama, kita akan belajar di mana yang pertama ketika kita stay at home itu kita butuh yang pasti adalah apa? Makan. Ada yang di sini mungkin mulai Maret sampai sekarang nggak makan, ya, nggak makan dan saudara kuat, ya, sehingga diirit-irit sampai nanti mungkin kapan gitu dibongkar tabungannya dan dia sudah seperti apa? Kijang yang melompat ketika situasinya udah aman langsung lari membongkar tabungannya karena puasa, enggak makan, enggak mungkin ya. Justru kalau saudara perlu sekarang ini beli. Karena Pak Presiden bilang akhir tahun baru selesai. Sudah bisa bayangin ya. Wah, tapi kita tetap berdoa yang terbaik dari Tuhan yang akan kita alami. Amin. Yang pertama, kita akan baca di dalam Yohanes pasal 4
Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Yang pertama ketika kita stay at home itu butuh makan. Yang pertama Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Itu makanan utama Tuhan Yesus Kristus ketika Dia ada di dunia. Yang pertama saudara dan saya, saudara akan bosan, akan boring, akan mungkin gak nyaman, gerah, pengen keluar. Salah satunya ketika saudara dan saya tidak makan. Namun pada saat ini kita belajar, makan itu sangat terlalu penting dalam kondisi kita di dalam rumah. Yang pertama secara jasmani kita makan, secara fisik yang kita butuhkan, nasi dan sebagainya. Namun kita ambil makanan yang pokok, itu seperti Tuhan Yesus Kristus, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada Yesus pada waktu itu. Saudara dan saya kira-kira gimana? Hari-hari ini seperti yang saya saksikan di depan tadi, atau banyak marahnya kepada anak-anak? Ya, gara-gara mengajarinya juga rumit, sulit, atau saudara tetap merenungkan kebaikan Tuhan, tetap Tuhan kau baik, walaupun saat ini mungkin berasku tinggal 1 liter atau 1 kilo, padahal Pak Presiden bilang masih 1 waktu lagi, masih akhir tahun. Utamakan yang pertama, baca firman seperti Yesus. Utamakan yang pertama ketika saudara dan saya di dalam rumah, stay at home, melakukan kehendak Bapa. Dan pada waktu itu ketika kehendak Bapa yang dilakukan adalah salah satunya kita baca kehendak Bapa, yaitu Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-164. Melakukan kehendak Bapa yang pertama yaitu sebagai makanan kita adalah 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Memuji Tuhan. Makanan utama, makanan pokok ketika saudara dan saya dalam situasi saat ini, saudara saya katakan mutlak dan harus memuji Tuhan. Enggak bisa enggak. Ketika saudara tidak memuji Tuhan, ketika saudara tidak melakukan kehendak Bapa, pujilah aku. Ya, pujilah Tuhan, pujilah Dia yang kudus, yang bertata. Dia ada di atas pujian untuk kita puji. Saudara akan mengalami yang saya katakan tadi, bosan, boring, dan bahkan gerah, malas, dan mungkin timbul kemarahan. Ketika saudara mau keluar gak boleh, waktunya mungkin bermain gak boleh, tetap harus di rumah. Saudara harus punya makanan pokok di rumah, yaitu memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Itu kekuatan kita yang utama, yang paling utama. Karena kalau boleh saya katakan, ketika kita tidak makan, apa yang akan kita rasakan? Pasti sakit. Ketika kita tidak makan pasti akan sakit. Demikian juga rohani saudara. Ketika saudara di dalam rumah tidak bisa memuji Tuhan, ciri-ciri rohaninya sedang sakit. Ya, kemarin waktu anak saya dalam 3 hari ini tiba-tiba saya pulang kerja, saya bayangin, wah anakku yang satu matanya kok cekung. Saya tanya tidur jam berapa tadi, dia bilang tidur jam 3 bangun setengah 5. Waduh, ada sesuatu nih kayaknya. Bener, suruh makan, suruh ini tidak mau. Wah ini bocah ini tidak jelas nih. Aku sih tidak berpikir jauh-jauh, tapi aku percaya Tuhan bekerja. Saya panggil, tiba-tiba dia bilang, Pi, aku panas. Banget, wah dalam nama Yesus sembuh, saya bilang gitu. Nah, ketika suruh makan, ya ampun, makan tuh kesukaan dia, kalau enggak kulit enggak. Jadi apapun yang terjadi kesana sini mau makan sampai apa, sampai penuh, sampai wah, kalau enggak kulit ayam enggak mau. Waduh, tak belikan ini. Makannya biasanya ketika sama kulit ayam itu, wah hanya setengah jam selesai. 1 jam atau waduh. Ini ciri khas orang yang tidak makan karena sakit. Saudara dan saya ketika stay at home dan tidak memuji Tuhan, hati-hati. Roh saudara sedang sakit. Hati-hati, indikasinya ada kesana sedikit lah. Karena itu mutlak muji Tuhan.
Makanya Daud dia tidak main-main dalam segala hal ketika dia dikatakan serius dengan Tuhan, fokus dengan Tuhan. 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Sehingga Daud kemanapun Alkitab berkata dia berperang selalu menang. Dan saudara dan saya demikian juga ketika stay at home dan saudara ada pujian, ada penyembahan kepada Tuhan. Saya terlalu yakin berkat, kasih karunia, kemurahan, kehendak Allah yang selalu baru setiap pagi ada dalam saudara dan saya. Amin. Yang kedua, yaitu udah saya kupas di depan tadi, Daniel pasal 6 ya, ayat yang ke-10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Orang yang sudah terbiasa melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa, walaupun badai, walaupun situasi keadaan mencekam pada waktu itu Daniel, ya, ketika pada zamannya dia dalam pembuangannya, dia mungkin dalam kondisi yang tertekan sekali, namun dia tetap melakukan kebiasaan tiap harinya dia melakukan apa? Pujian dan doa 3 kali sehari. Berdoa. Makanan yang pokok ketika saudara dan saya dalam situasi stay at home ini. Yang pertama seperti Yesus lakukan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Apa itu kehendak Bapa? Pujilah Dia yang kudus. Dan yang ketiga, berdoalah. Yesus sekali lagi saya katakan, ketika dia mau berdoa, dia ngomong pada murid-muridnya, saya ulangi lagi. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Hari-hari ini sangat banyak orang dicobai. Karena ya saya dengar juga saat-saat ini sebenarnya tidak hanya sekedar kita ada virus, ada wabah dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu nanti boleh baca, pelajari lagi, adalah ya bahasa awamnya, bahasa gampangnya itu penggiringan ke suatu metode elektronik, ya, penggiringan ke Allah itu, karena sudah waktunya nanti ketika antikris muncul, rakyat dunia sudah pernah diajari minimal ketika masuk di toko di scan apa nih batu nah kan ada nggak ya sekarang kok tiba-tiba munculnya kan di batuk. Malah anak saya kalau panas dikelei. Ayo, saya juga heran, lu kok tiba-tiba dibatroi, aneh gak? Saya juga, kok tiba-tiba batroi ya, pengukur suhu ya. Setahuku anak saya ketika hangat itu dikelek, gitu ya. Setahu saya, pengalaman saya 9 tahun punya anak itu, jarang sekali tak tembak jidatnya loh. Berapa munculnya loh. Sadar gak sadar, ini sebuah sosialisasi zaman ke depan. Sehingga nanti pemasangan implan triple six itu ketika sudah dunia sudah familiar, itu penggiringan ke situ. Coba Bapak Ibu nanti lebih kaji lagi tentang firman Tuhan ini, penggenapan demi penggenapan terjadi. Ya, kalau tidak didai di tangannya. Cuman memang benar saya kaget ngikutin kemarin tiba-tiba di perusahaan juga suruh beli kemarin thermal gun ya. Lah kok kayak gitu, setahu aku tuh termember saat beli gini gempiti lawis gantian gitu. Lah kok langsung dijidat dan sekarang booming. Enggak di Indonesia, di dunia pakainya itu semua. Ternyata sekali lagi coba nanti Bapak Ibu pelajari sekali lagi ada penggiringan ke sana. Ini sosialisasi, pelan-pelan, training lah gitu loh. Ya. Karena apa? Kebijakannya sudah muncul, yaitu firman Tuhan pada akhir zaman nanti akan muncul antikris. Kebijakannya sudah ada dan sudah tertulis. Ya. Sosialisasinya sekarang ini. Ya, SOP-nya sudah kita berkata nanti antikris akan memberikan tanda di jidat 666. Ini sekali lagi
bayangkan kok tiba-tiba di jidat 2 bulan yang lalu kan, baru bulan Maret kan, kok tidak dikelek. Ini oh iya ya, ayo sini Andre kelek isik. Ini kok enggak, kok tiba-tiba gini. Waduh, iya aku yang manut, aku yang tidak mudeng. Yang ini 37 Pak, ini meneh besok pagi 36 Pak. Wih, belum 39. Ya cuma metode ini loh kok tiba-tiba muncul dalam 2 bulan. Dan setahu saya juga tidak ada persiapan dulu ketika Desember 2019 itu besok harus ketika cek suhunya pakai thermal gun ya, sauku loh, enggak. Tapi begitu Maret ada 1 pasien, langsung prepare-nya gerudukan semuanya, sampai di apotek enggak menyediakan, sudah habis. Kok tiba-tibanya itu loh. Nah sekali lagi kebijakan, sekali lagi Alkitab sudah menulis hari-hari ini ketika persiapan antikris datang nantinya ya, itu akan terus berlanjut. Ya, yang pertama melakukan kehendak Bapa, makanan kita, ya itu makanan pokok saudara dan saya. Ketika stay home harus ada makanan. Melakukan kehendak Bapa yaitu apa? Memuji dan menyembah Tuhan dan berdoa, itu mutlak. Kalau saudara sekali lagi sudah tidak suka makan di dalam rumah, hati-hati, cek fisik saudara. Seperti anak saya tadi. Ya, ketika saya tanyakan bagaimana keadaannya, baik. Tunggu paling sebentar lagi, bahasa Jepangnya itu apa? Lapar banget nih, bar anget itu apa namanya? Apa Bu? Pak? Lebih ngeleh lagi. Gerangsang, bukan gerangsang. Apa? Marui. Biasanya orang bersakit, ya coba nanti yang pernah sakit aja wis. Wah, ketika kok masih lapar lagi, masih lapar. Nah, itu marui, bener, marui. Saya akan cek juga istri saya, gimana anaknya makan enggak? Nah kalau makan ya benar, kan mulai lagi. Nah itulah. Nah sekarang ini saudara dan saya zaman anugerah. Zaman kemurahan Tuhan dinyatakan. Saudara kalau enggak suka memuji Tuhan, saudara enggak suka berdoa, ingat roh saudara itu akan sedang kondisi terinfeksi suatu virus apa? Tidak tahu. Karena udah enggak mau makan, ya mutlak stay at home harus ada makanan. Yang kedua, ketika stay at home harus ada apa? Ketika saya pelajari kemarin ada suplemen lah, ada inilah ini dan sebagainya. Namun saya ambil beberapa aja. Yang kedua harus ada toilet. Simple. Siapa yang sini tidak ke toilet selama 2 bulan? Diman-iman biar lemu, bobotnya banyak, nggak ke toilet? Nggak mungkin. Itu sangat penting. Padahal keluar nggak boleh. Terus mau di mana? Pasti di rumah kan? Ketika kita toilet, ya kita baca bersama-sama, yaitu di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Berarti ketika masih berbuat dosa belum ditebus Tuhan. Kolose bilang, dahulu kamu melakukan hal-hal itu dibaca di atasnya. Apa banyak sekali. Tapi sekarang apa? Buanglah semuanya itu. Yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Suatu ketetapan Tuhan dan firman Tuhan yang sangat-sangat spektakuler. Yang pertama, makanan pokok kita adalah pujian dan penyembahan dan doa melalui mulut kita. Tapi yang kedua, saudara harus mempunyai toilet, yaitu untuk membuang hal-hal yang kotor, ya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah,
dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Berapa banyak gara-gara stay at home orang marah, geram, ya, fitnah, ya, berapa banyak? Nah, mungkin yang ada di sini, yang di rumah ini, coba yang siapa marah barusan tadi malam marah pada anaknya, kepada mungkin suaminya, istrinya, gara-gara di rumah tidak ada kopi, yang suka ngopi, tidak ada teh hangat gitu ya, marah, geram. Dan geram itu biasanya orang di luar sana yang protes tentang kebijakan-kebijakan yang sekarang ada. Marah, marah, dan marah, dan marah. Alkitab berkata pada saat ini, buanglah semuanya itu. Kesempatan saudara dan saya ketika tidak marah, ketika tidak geram, ketika tidak memfitnah, ketika tidak berkata-kata kotor, itu berarti saudara dan saya sehat. Stay at home tetap sehat. Tapi nih stay at home tetap marah, tetap fitnah, tetap memaki-maki, kata-kata kotor. Sama dengan kasusnya yang di awal tadi, dia nggak suka makan, sakit rohnya. Demikian juga dalam situasi stay at home ini saudara dan saya. Apalagi ini, luar biasa. Saya membayangkan betapa polemik saat ini yang kita alami, situasi ini sangat kompleks sekali. Ya, jadi keputusan-keputusan yang diambil pemerintah, banyak orang pro dan kontra. Keputusan-keputusan suami kita, istri kita, bagaimana nih? Bagaimana? Yang mungkin informal, ya, pekerja-pekerja kelontong, mungkin pekerja-pekerja omsetnya berkurang. Kira-kira munculnya apa? Ucapan syukur, puji-pujian, doa, itu sehat. Itu sehat. Tapi begitu yang keluar umpatan, kemarahan, listrik naik sebentar lagi, gas naik sebentar lagi, ya, kejahatan, saudara bisa bayangkan ya, memenya ketika menghindari situasi ini di Prancis, di jalan-jalan dikasih singa, ya, terus di Thailand dikasih kera, di Indonesia dikasih napi 25.000. Itu yang terbaru di mana ya, di Chili atau Irlandia, dicolok kabeh. Sudah bisa bayangin, polemiknya mau bagaimana gitu situasi, mau marah, ya pastilah orang yang belum kenal Tuhan pasti ini gimana atau ini gimana atau ini gimana gitu. Nah itu karena memang ya belum sehat, stay at home-nya belum sehat. Ini stay at home yang orang yang sehat seperti tadi, makan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa. Dan yang kedua, membuang yang tidak kita perlukan dalam rumah. Geram, kejahatan, kata-kata kotor. Jadi mutlak saudara dan saya stay at home, harus ada makanan, harus ada toilet. Itu penting, kalau enggak itu akan semrawut dalam rumah tangga nanti. Ya. Dan yang ketiga, ini yang paling senang nih, salah satunya mungkin Mas Yoga. Ya. Ketika stay at home apa? Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera sare. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Tidur itu ternyata penting. Coba cek Bapak Ibu kategori orang yang sehat. Mesti tidurnya cukup. Itu mutlak, ternyata enggak main-main masalah tidur. Wah Mas juga sedang tidur lagi. Ya, mutlak minimal 6 jam sampai 10 jam tidur. Karena seharian kita berinteraksi, kita produktif, harus ada pengembalian imun kita dengan tidur. Artinya apa tidur? Tidur itu melepaskan segala sesuatu sepanjang hari tadi dan berserah, percaya kepada Tuhan. Tidur itu kalau serius ya biasanya itu saya kembali ke anak saya. Tapi saya juga ya ini mungkin enggak bagus tapi ciri khasnya begitu. Nek orang tidur ngorok itu mesti pules. Yang kedua plus ngeces. Wah enak pol.
Waduh, wis enake pol itu udah. Itu udah pasti orang tak punya dosa wisan sepertinya gitu loh. Jadi ya enggak punya beban hidup, sudah pokoknya mau stay at home, apa stay di lapangan, apa dimanapun, udah ngorok, sudah ngeces. Wah itu damai, bener-bener damai. Wah seger, tidur penting Bapak Ibu. Istirahat, percaya, berserah kepada Tuhan. Karena sangat terlalu penting tidur itu. Ya. Yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Juara tidur ya. Tapi Alkitab berkata tidur lagi sebentar lagi datanglah. Ya, tidur di sini adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Ya, bukan karena tidur karena kemalasan. Kesukaannya tidur bukan kesukaannya tidur, tapi harus tidur menjadi bagian. Ya, sama dengan makanan, bukan kesukaannya makanan, tapi harus makan. Orang ya makan aja terus mau jadi apa gitu. Tidak mungkin kan gitu. Makan itu tidak selama-lamanya berguna. Kemarin Bapak Pendeta, ya makanan yang ini, yang itu, yang ini, berguna penting. Ya, tapi tidak harus semuanya kita makan. Tapi harus makan. Sama, tidur juga gitu. Tidur itu penting, super penting, sangat terlalu penting. Sehingga teman-teman yang kita update hari ini ya, kita prihatin, kita berdoa, teman-teman dokter ya di RSUP 24 harus istirahat, kecapean, kelelahan dokter. Sudah harus berdoa untuk hal itu, ya sudah dekat dengan daerah kita. Artinya enggak jauh-jauh, enggak cerita dari luar negeri, enggak jauh-jauh dari provinsi mana, sekitar kita. Para dokter sudah kelelahan, kecapean. Para perawat sudah kelelahan, kecapean, membutuhkan untuk stay at home juga 14 hari. Dia kelelahan, sudah terforsir, makannya mungkin sudah enggak apa, karena yang saya dengar ketika dia sudah pakai hazmat, ya baju pelengkap APD itu mau pipis aja itu sudah sulit, udah ribet dan aduh tanggung, apalagi kalau mungkin sedang menganalisa sesuatu kurang sedikit pipis atau tanggung, sehingga hampir semuanya ditahan. Ya ini aduh, pejuang beliau di sana itu patut kita atungi jempol. Betul. Kalau 24 dokter atau perawat yang ada di RSUP itu sedang kelelahan, kecapean, kita support dengan doa kita. Minta kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Memang seperti itu. Hanya bukan dia wirawiri kesana, bukan hanya itu. Depresi, dia kangen keluarga, dia pengen ini, tapi tidak bisa tertahan semuanya. Di sini saudara dan saya masih bahagia, stay at home, ada suami, ada istri, ada anak, masih bisa hai. Tapi kenapa kemarahan? Tapi kenapa kegeraman? Tapi kenapa kata-kata kotor yang muncul? Flashback kepada beliau-beliau itu yang sungguh-sungguh di rumah sakit, wah sedemikian rupa. Beliau tidak sebahagia kita. Kita di rumah enak-enak, ada makanan, ada mainan, ada televisi, ada pancasana, pancasini. Masih marah-marah, masih memberontak, masih kasar-kasaran. Janganlah. Justru ini sama dengan ketika saudara dan saya mengerti Nuh diuji oleh Tuhan ketika dalam bahtera. Coba nanti saudara baca kembali lagi. Nuh pernahkah dia menggerutu bersungut-sungut pada Tuhan? Setahu saya enggak ada. Nuh ikutin aja apa yang Tuhan mau. Hampir kalau sudah sekali lagi saya katakan hampir 1 tahun dia stay at bahtera ya. Stay at ship kali ya. Hampir setahun di situ, coba nanti lihat. Dia enggak ada gerutu, enggak ada marah-marah. Nah, saudara dan saya saat ini mari bersama-sama harus stay at home, harus mutlak. Tapi kembali lagi, makanan rohani kita itu mutlak lebih dari segalanya. Bukan hanya di gereja ketika saat kita konvensional di gereja aja. Walaupun saat ini sekali streaming atau pakai YouTube lah atau pakai apa. Tapi makanan itu mutlak, memuji dan menyembah Tuhan, berdoa. Dan sudah membuang kotoran-kotoran di pikiran kita, di benak kita, di hati kita. Dan yang ketiga dan yang terakhir yaitu istirahat atau penyerahan diri kepada Tuhan. Dalam tidur tadi saya tutup dengan ayat yang mengatakan bahwa tidur itu manfaatnya bukan hanya sekedar
merilekskan tubuh kita, mengembalikan stamina kita. Tapi ada kata di sini yang saya tangkap 1 Petrus pasal 5, yaitu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah, tidurlah. Ya. Serahkanlah karena dia yang memberikan, dia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi tidur di sini saya lebih dalam lagi, yaitu menyerahkan segala keberadaan itu kepada Tuhan. Makanan utama, makanan pokok mutlak itu harus, yaitu melakukan kehendak Bapa, yaitu apa? Memuji dan menyembah dan berdoa. Buanglah kegeraman, buanglah kemarahan, emosi, kata-kata kotor. Dan yang ketiga yaitu saudara tidur, berserah kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Musik bisa maju ke depan. Kita akan bersama-sama nyanyi referen tadi, bahwa saat ini yang sedang kita alami baru 1-2 bulan. Hendaklah kita tetap mencintai Tuhan, hendaklah kita tetap mengasihi Tuhan, dengan memuji dan menyembah dan berdoa, dengan membuang segala kemarahan kita, kegeraman kita, dan kita berserah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memelihara kita, Tuhan yang menjamin kita. Ya Tuhan, pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan tidak sebanding kalau saat-saat ini kami mengalami situasi dan kejadian yang membuat kami mungkin terbatas melakukan segala sesuatunya Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, keterbatasan yang ada dalam kehidupan kami, kesempatan kami untuk mendekatkan dengan Engkau Tuhan, untuk lebih setia lagi kepada Engkau, untuk lebih dekat lagi memuji dan menyembah Engkau, berdoa Tuhan, dan membuang segala kata-kata kotor kami, fitnah, kegeraman yang ada pada kami, dan kami berserah di hadapan-Mu Tuhan. Ya Bapa,
Sungguh indah Tuhan. Haleluya. Inilah haleluya. Kira lama-lama siang lama-lama. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang boleh membangun setiap kami, membangun roh kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah rencana-Mu Tuhan. Kami boleh tinggal di rumah, tapi kami boleh semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Setiap hari kami boleh makan makanan rohani Tuhan. Memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Kami berdoa dan segala kami boleh semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Dan kami boleh belajar introspeksi Tuhan. Kami boleh membuang semua yang tidak berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu Tuhan. Bapak Penatua Yonatan A.S. Suryanto yang bagian boleh memberkati kami semua. Berkati dalam kehidupannya, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan dan pelayanannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Kau berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah bersama dengan Engkau. Tidak ada sesuatu yang membosankan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan luar biasa. Dan tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita ke hadirat Tuhan. Ya, kita akan mengangkat persembahan kita di hadirat Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan kita. Untuk Tuhan yang telah mati dan bangkit kembali buat kita semua. Haleluya, mari kita bersama-sama akan mengangkat siap persembahan kita. Baik di gereja, baik ada di rumah masing-masing. Mari kita bersama-sama mengangkat persembahan kita. Bapa di surga, kami bawa setiap persembahan kami ke hadirat-Mu. Terimalah dengan sukacita ya Tuhan. Baik persembahan perpuluhan, baik persembahan untuk operasional gereja ini, persembahan untuk misi, untuk pendidikan, untuk hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sudah menyediakan berkat besar buat setiap kami ya Tuhan, yang taat kepadamu. Tuhan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, kita akan berikan persembahan kita, tanya pujian Gandul Gusti, haleluya. Gusti
Kita semua gandul Gusti, amin. Ya puji Tuhan, kita akan akhiri untuk ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berdiri bersama-sama, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kami sungguh merasa diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Dengan kehadiran-Mu Tuhan lewat setiap puji-pujian kami. Tapi juga lewat setiap firman-Mu Tuhan diberitakan pada setiap kami. Kami semua dibangkitkan pada pagi hari ini. Sehingga tidak ada kekhawatiran dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang mendengar firman pada pagi hari ini. Kami semua tidak ada yang takut, kami semua tidak ada yang khawatir. Karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing pada pagi hari ini. Akan memberkati mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan kami, Engkau Allah Yehova Jireh, Engkau Allah yang menyediakannya. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami juga berdoa kalau sepanjang minggu ini Tuhan. Buat anak-anak-Mu yang berulang tahun. Engkau memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Dengan tambahnya umur yang Engkau berikan kepada mereka. Engkau menambahkan umur panjang, menambahkan rezeki yang berlimpah-limpah. Engkau menambahkan kesetiaan mereka kepadamu ya Tuhan. Dan makin hari makin mengerti rencana-Mu. Dan menambahkan rencana-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh menikmati hari-hari yang luar biasa bersama Engkau. Tuhan Engkau dahsyat dan Engkau luar biasa. Dan kami berdoa Tuhan, kalau hari-hari ini Engkau akan datang yang kedua kali. Kami berdoa bila tidak ada satupun di antara jemaat Tuhan yang tertinggal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semua sedang persiapkan diri Tuhan. Kami semua sedang berfokus untuk Engkau. Bukan untuk dunia ini Tuhan. Tapi untuk Engkau dan untuk perkara yang kekal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah pagi yang luar biasa ini. Kami akan pulang. Kami juga akan ada yang bekerja. Tuhan menyertai kami semua. Dan buat setiap kehidupan kami hidup dalam kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita akan terima segala berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Setelah kita menjalankan ibadah pada pagi yang luar biasa ini, kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kita terima segala berkat Tuhan yang besar kepada kita semua. Sebab Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia dan damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati di mana engkau berada, kemanapun engkau pergi, engkau selalu diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Diberkati hidupmu. Kira engkau dijauhkan dari segala penyakit apapun juga, dari segala virus apapun juga. Sebab bilur-bilur Yesus menyembuhkan engkau, darah Yesus menyucikan engkau. Diberkati rumah tanggamu, biarlah engkau memiliki rumah tangga yang berkualitas, rumah tangga yang sukses dan bahagia. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati bakulmu, diberkati hasil panenmu, diberkati ternakmu, diberkati bisnis dan pekerjaanmu, diberkati pelayanan dan studimu. Dan kiranya segala berkat Tuhan dilimpahkan dalam hidupmu. Yaitu berkat kasih dari Allah Bapa di surga. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus. Yang berkati menyertai kita semua. Dan buat kita berhasil mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Yaitu sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Dan
Tuhan Yesus memberkati. I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love